Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang berbahagia rahimani wa rahmakumullah. Pertanyaan seperti ini banyak ditanyakan oleh kaum muslimin. Ya tentunya mungkin hari ini Allah telah beri kita hidayah, ya sehingga kita mau mengerjakan sholat. Jadi bagaimana dengan sholat kita yang terdahulu yang tidak kita kerjakan? Sengaja kita meninggalkannya karena kita masih jauh daripada agama kita. Secara ringkas mungkin di awal saya katakan, ya para ulama menyebutkan bahwa kalau beginilah kasusnya, orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat, maka kewajiban dia hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban dia hanya bertaubat kepada Allah. Artinya taubatan nasuha. Ini perintah dari Allah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syarat taubatan nasuha itu ada 3. Syarat kalau kita memang benar-benar bertaubat kepada Allah, Allah terima taubat kita ada 3. Yang pertama, kita itu berhenti daripada maksiat. Nah, kalau hari ini kita bertaubat karena dahulu meninggalkan sholat secara sengaja, maka wajib kita harus istiqamah dan konsisten mengerjakan sholat 5 waktu dan jangan pernah kita meninggalkannya. Syarat yang kedua ialah kita menyesalinya, bahwa dahulu pernah banyak meninggalkan sholat 5 waktu, sholat wajib, harus kita sesali. Yang ketiga, kita berjanji dan bertekad untuk tidak mau mengulanginya kembali. Ini syarat taubat yang para ulama kita sebutkan kalau kita mau Allah terima taubat kita. Nah, setelah orang yang bertaubat umpamanya, dia sudah sadar pada hari ini bahwa dia telah banyak meninggalkan sholat 5 waktu, sholat wajib. Apakah dia berkewajiban untuk mengqadha, mengganti sholat yang banyak dia tinggalkan? Para ulama kita menyebutkan, karena tadi dia meninggalkannya secara sengaja, maka tak perlu dia mengqadha sholat yang banyak dia tinggalkan tersebut. Kewajiban dia hanyalah bertaubat kepada Allah, dan tiada dia berkewajiban mengqadha sholatnya. Coba bayangkan umpamanya, ada orang yang dia meninggalkan sholat selama 10 tahun. Berapa banyak harus dia ganti? Betul. Ya, tentu akan mendapatkan kesulitan. Ya. Tapi para ulama kita menyebutkan bahwa hendaklah orang-orang yang seperti ini, yang dahulu sengaja banyak meninggalkan sholat, bertaubat kepada Allah, kemudian memperbanyak amal soleh, diantaranya memperbanyak sholat-sholat sunnah, untuk menutupi dosa dia yang telah lalu. Coba dia jaga sholat duhanya, dia jaga sholat rawatibnya, qabliyahnya, ataupun yang ada ba'diyahnya, kemudian dia jaga sholat tahajudnya, tahiyatul masjidnya, salat wudu'nya, dia jaga, dia perbanyak sebagai bentuk taubat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, di sini juga kita ingin menyampaikan bahwa perkara meninggalkan salat itu sangat besar. Dosa besar dan sangat-sangat besar juga dibandingkan, mohon maaf, ya kalau kita mau membandingkan dosa itu daripada perjudian, ya ataupun daripada meminum minuman khamar keras, ya, narkoba, maka dosa meninggalkan sholat itu lebih besar dibandingkan dengan itu semuanya. Sampai-sampai para ulama berikhtilaf, berselisih pendapat, apakah orang yang dia sengaja meninggalkan sholat masih muslim atau tidak. Dalam madhab Syafi'i memang dikatakan, kalau dia masih muslim, ya, meskipun dia itu meninggalkan sholat secara sengaja. Kalau madhab Hambali menyebutkan bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad, bukan seorang muslim lagi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ialah kalau kita mengambil pendapat, ya, daripada sebagian ulama kita, orang yang sengaja meninggalkan sholat, maka dia sudah keluar daripada agama Islam. Maka kalau begitu, kalau dia meninggal dunia, tak boleh kita mandikan, tak boleh kita sholatkan, tak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tak boleh juga ada pembagian harta warisan, karena dia bukan muslim. Maka alangkah sedihnya kita kalau seandainya kita sengaja meninggalkan sholat, atau keluarga kita tanpa kita nasihati, anak kita, kaum kerabat kita, ataupun orang-orang yang kita cintai sengaja meninggalkan sholat tanpa kita dakwahi mereka. Sedih kita rasanya para ulama kita mempermasalahkan keislaman mereka. Maka oleh sebab itu, kita sebagai seorang muslim harus menjaga sholat 5 waktu kita, bagaimanapun kondisi kita, dan juga kita nasihati, kita dakwahkan. Kalau seandainya masih ada keluarga kita yang sengaja meninggalkan sholat, agar mereka kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, dan menjaga sholat 5 waktu mereka. Wallahu ta'ala.